warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Anak-anakku kelas 12, SMK, SMA, dan MA. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas masalah peranan pers dalam masyarakat demokrasi yang akan kita lalui sebanyak 2 kali pertemuan. Pada pertemuan hari ini, akan tetapi sebelum kita memasuki materi, ada tadi secara keseluruhan ya yang akan kita bahas, yaitu menghayati peranan pers di Indonesia dengan berlandaskan nilai-nilai ketuhanan yang maha esa. Yang kedua yaitu bertanggung jawab dalam menyikapi peranan pers di Indonesia. Terus yang kemudian yang ketiga adalah mengevaluasi peranan pers di Indonesia. Yang keempat, kita mampu menyaji hasil evaluasi tentang pers di Indonesia. Kemudian dari KD tersebut kita memiliki tujuan pembelajaran, yaitu menghayati peranan pers di Indonesia dengan berdasarkan nilai-nilai ketuhanan yang maha esa. Kemudian yang kedua, bertanggung jawab dalam menyikapi peranan pers di Indonesia. Kemudian yang ketiga adalah mengevaluasi peranan pers di Indonesia. Indikator yang diharapkan anak-anakku yang pertama adalah kita akan membahas harga pers di Indonesia. Pers yang bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan kode etik jurnalistik dalam masyarakat demokrasi Indonesia. Kemudian yang ketiga adalah kebebasan pers dan dampak penyalahgunaan kebebasan pers dalam masyarakat Indonesia yang demokratis. Anda dapat lihat di depan Anda, di sana ada peta konsep untuk materi pertama dan materi kedua. Pada materi yang pertama ini kita akan membahas pengertian pers, kemudian kita akan membahas teori-teori tentang pers yang terdiri dari otoritarian, kemudian libertarian, dan komunis. Sifat, fungsi, dan peranan pers, yang kemudian dilanjutkan sistem pers di beberapa negara, yaitu yang akan kita ambil adalah dari Amerika. Kemudian untuk komunis kita ambil dari Rusia. Kemudian karakteristik pers barat dan komunis. Perkembangan pers di Indonesia pada materi ini akan kita bahas pada pertemuan kedua. Baik, kita mulai materi hari ini dengan pengertian fungsi dan peranan pers dan serta perkembangan pers di Indonesia. Pengertian pers. Pengertian pers menurut etimologi bahasa atau asal-usul lahirnya sebuah kata. Pers itu berasal dari bahasa Inggris yang artinya adalah press, yang berarti menekan. Kemudian karena kita pernah dijajah oleh Belanda, di dalam bahasa Belanda ini disebut dengan pers yang berarti menekan. Istilah pers diberi pengertian dengan penerbitan pers. Pendapat ini dapat dilihat dari pengertian pers menurut JJT Simorangkir SH. Belakangan pengertiannya meliputi 2 hal. Yang pertama adalah pers dalam arti sempit, yaitu media cetak yang terbatas pada surat kabar harian, mingguan, dan majalah. Sedangkan pers dalam arti luas yaitu selain hal-hal surat kabar, majalah, dan tabloid juga mencakup radio, televisi, dan film. Wartawan sebagai bagian dari pers adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik atau tulis-menulis sebuah berita. Dapat kita lihat beberapa pengertian pers ya selain dari JJT Simorangkir. Yang pertama adalah menurut Kamus Umum Besar Bahasa Indonesia. Kata pers berarti alat cetak untuk mencetak buku atau surat kabar, alat untuk menjepit, memadatkan surat kabar dan majalah berita. Orang yang bekerja di bidang persurat kabaran. Ini lebih cenderung dalam arti sempit ya, kalau kita samakan dengan pengertian JJT Simorangkir. Kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999,
adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia. Kalau kita lihat pengertian pers ini menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 memiliki pengertian dalam arti luas. Artinya tidak hanya berupa cetak mencetak, berupa tabloid, majalah, dan surat kabar harian koran, tapi juga sudah menyangkut visual dan audio yang bermaktub atau terselenggara di sebuah media visual yang tersebar di berbagai macam media sosial. Kemudian yang ketiga yaitu pers dalam leksikon komunikasi. Yang pertama, usaha percetakan dan penerbitan. Yang kedua, usaha pengumpulan dan penyiaran berita. Yang ketiga, penyiaran berita melalui surat kabar, majalah, radio, dan televisi. Istilah press atau pers, surat kabar dan majalah dalam arti sempit dan dalam arti luas yang menyangkut media massa, yaitu surat kabar, radio, televisi, dan film. Ini berarti sudah pengertian pers dalam arti luas. Kemudian menurut ensiklopedia pers, yang dimaksud dengan pers adalah merupakan sebutan bagi penerbit atau perusahaan atau kalangan yang berkaitan dengan media massa atau wartawan. Sedangkan menurut Profesor Umar Seno Aji, pers dalam arti sempit mengandung penyiaran-penyiaran pikiran, gagasan atau berita-berita dengan kata tertulis. Dalam arti luas yaitu memasukkan di dalamnya semua media massa communication yang memancarkan pikiran dan perasaan seseorang baik dengan kata-kata tertulis maupun dengan lisan. Sedangkan menurut JJP Simorangkir sudah kita bahas tadi pada awal, kemudian kita lanjut kepada L Taufik. Pers dalam arti sempit diartikan sebagai surat kabar, koran, majalah, tabloid, dan buletin-buletin kantor berita. Jadi pers terbatas pada media cetak. Sedangkan untuk yang selanjutnya, pers dalam arti luas mencakup semua media massa, termasuk radio, televisi, film, dan internet. Sehingga menurut L Taufik ini pengertian pemaknaannya sama atau sepaham atau senada dengan pendapat Profesor Umar Seno Aji maupun pendapat JJP Simorangkir SH. Kemudian kita akan membahas selanjutnya yaitu sifat, fungsi, dan peranan pers. Sifat atau falsafah pers mencakup yang pertama adalah liberal democracy press atau pers demokrasi liberal, komunis press atau pers komunis, authoritarian pers atau pers otoriter, kemudian freedom and responsibility pers atau pers bebas dan bertanggung jawab. Kemudian development pers atau pers pembangunan, dan yang terakhir adalah Five Foundation pers atau pers Pancasila. Ciri-ciri pers. Periodisitas, yaitu artinya bahwa pers harus terbit secara teratur dan periodik. Jika di sini dimaknai bahwa pers itu berjalan tidak hanya sekali atau dua kali saja, tetapi secara terus berkesinambungan. Kemudian publisitas, artinya pers ditunjukkan atau disebarkan kepada khalayak dengan sasaran yang sangat heterogen, baik dari segi geografis maupun psikografis. Aktualitas, artinya informasi apapun yang disuguhkan dalam media pers harus mengandung unsur-unsur kebaruan, menunjukkan pada peristiwa yang benar-benar baru atau sedang terjadi.
Universalitas artinya memandang pers dari berbagai sumber dan keanekaragaman materi isinya. Kemudian yang kelima adalah bersifat objektivitas, tidak berpihak, di mana sesuatu secara ideal dapat diterima oleh semua pihak, karena pernyataan yang diberikan terhadapnya bukan merupakan hasil dari asumsi atau hanya sebatas kira-kira, prasangka, ataupun nilai-nilai yang dianut oleh subjek tertentu. Fungsi dan misi pers. Yang pertama adalah pers memiliki misi. Yang pertama, ikut mencerdaskan kehidupan bangsa. Berarti ini seirama dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Menegakkan keadilan, ya, memberantas kebatilan. Kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers, pada pasal 3 antara lain disebutkan pers nasional berfungsi sebagai yang pertama adalah media informasi, yang kedua adalah mendidik, yang ketiga adalah hiburan, yang keempat adalah memberikan kontrol sosial. Fungsi pers secara umum bersifat informasi, kemudian yang kedua mendidik, yang ketiga memberikan kontrol, menghubungkan dan menjembatani, sedangkan yang kelima memberikan hiburan, yang keenam wahana komunikasi massa sebagai pembentuk opini, dan sedangkan untuk selanjutnya menurut Kusman Hidayat, pers mempunyai 4 fungsi. Yang pertama adalah fungsi mendidik, yaitu melalui karya-karya tercetaknya membantu masyarakat meningkatkan budayanya, artinya membentuk dari sebuah budaya yang belum baik menjadi baik, kalau sudah baik menjadi lebih baik, sehingga ada perubahan budaya. Kemudian yang kedua, fungsi penghubung merupakan sarana lalu lintas hubungan antar manusia. Kemudian yang ketiga, fungsi pembentuk pendapat umum melalui rubrik-rubrik dan kolom-kolom tertentu merupakan ruang untuk memberikan pandangan atau pikiran kepada khalayak pembaca. Kemudian fungsi kontrol, pers berusaha melakukan bimbingan dan pengawasan kepada masyarakat tentang tingkah laku yang benar atau yang tidak dikehendaki oleh khalayak. Peranan pers. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers, menyebutkan tentang peranan pers. Yang pertama, memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui. Sedangkan yang kedua yaitu menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum dan hak asasi manusia, serta menghormati kebinekaan. Arti kebinekaan itu keragaman atau sebuah perbedaan yang hidup dalam masyarakat. Kemudian yang ketiga, mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat, dan benar. Yang keempat, melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum. Yang kelima, memperjuangkan keadilan dan kebenaran. Teori-teori tentang pers, yang pertama adalah teori pers otoritarian atau yang disebut dengan teori komunis. Menganggap negara merupakan ekspresi tertinggi dari organisasi kelompok manusia, mengungguli masyarakat dan individu. Menurut Michael Quayle, prinsip-prinsip dasar pelaksanaan pers otoritarian yang pertama adalah media selamanya atau hingga akhir harus tunduk kepada penguasa yang ada. Yang kedua, penyensoran dapat dibenarkan. Yang ketiga, kecaman terhadap penguasa atau penyimpangan dari kebijakan resmi tidak dapat diterima. Yang keempat, wartawan tidak mempunyai kebebasan di dalam organisasinya. Sehingga yang dikandung maksud pada kesimpulan dari teori pers otoritarian itu maksudnya bahwa sebuah pers itu hanya untuk kepentingan pemerintah. Teori pers
libertarian, berpendapat bahwa pers harus memiliki kebebasan yang seluas-luasnya untuk membantu manusia mencari dan menemukan kebenaran yang hakiki tersebut. Teori ini memandang sensor merupakan tindakan yang inkonstitusional terhadap kemerdekaan pers, karena pers mempunyai tugas. Yang pertama, melayani kebutuhan kehidupan ekonomi. Ini dapat berbentuk iklan. Yang kedua, melayani kebutuhan kehidupan politik. Yang ketiga, mencari keuntungan. Ini untuk demi kelangsungan hidupnya, sebuah pekerjaan. Yang keempat, menjaga hak warga negara. Yang kelima, memberi hiburan. Selanjutnya, Krisna Harahap menyebutkan ciri-ciri pers libertarian. Yang pertama adalah publikasi bebas dari setiap penyensoran pendahuluan. Jadi termasuk pemerintah pun tidak boleh menyensor dari kegiatan pers. Yang kedua, penerbitan dan pendistribusian terbuka bagi setiap orang tanpa memerlukan izin atau lisensi. Yang ketiga, kecaman terhadap pemerintah, pejabat atau partai politik tidak dapat dipidana. Yang keempat, tidak ada kewajiban mempublikasikan segala hal. Yang kelima, publikasi kesalahan dilindungi sama halnya dengan publikasi kebenaran dalam hal-hal yang berkaitan dengan opini dan keyakinan. 6. Tidak ada batasan hukum terhadap upaya pengumpulan informasi untuk kepentingan publikasi. 7. Wartawan mempunyai otonomi profesional dalam organisasi mereka. Kemudian teori pers kapitalisme. Keberadaan pers di dalam negara kapitalisme berfungsi mendukung kelangsungan hidup ideologi kapitalisme tersebut. Dengan adanya kebebasan yang setinggi-tingginya bagi individu, manusia hidup dilengkapi dengan hak-hak kemerdekaan atau kedaulatan sepenuhnya, sehingga melahirkan free fight liberalism atau pertarungan bebas. Teori tanggung jawab sosial. Bahwa kebebasan pers harus disertai tanggung jawab kepada masyarakat. Kebebasan pers itu perlu dibatasi oleh dasar moral, etika, dan hati nurani insan pers. Komisi Kemerdekaan Pers, bahwa kemerdekaan pers itu harus diartikan satu, bahwa kebebasan tersebut tidaklah berarti kebebasan untuk melanggar kepentingan individu lain. Yang kedua, bahwa kebebasan harus memperhatikan segi-segi keamanan negara. Yang ketiga, bahwa pelanggaran terhadap kemerdekaan pers membawa konsekuensi tanggung jawab terhadap ukuran yang berlaku. Selanjutnya, prinsip utama teori tanggung jawab sosial adalah antara lain satu, media mempunyai kewajiban tertentu terhadap masyarakat. Yang kedua, menetapkan standar yang tinggi atau profesional tentang keinformasian, kebenaran, objektivitas, keseimbangan, dan sebagainya. Yang ketiga, dapat mengatur diri sendiri dalam kerangka hukum dan lembaga yang ada. Kemudian yang keempat, menghindari segala sesuatu yang mungkin menimbulkan kejahatan yang akan mengakibatkan ketidaktertiban atau penghinaan terhadap minoritas etnik atau agama. Bersifat pluralis dan mencerminkan kebinekaan. Kemudian yang enam, memberikan kesempatan yang sama untuk mengemukakan berbagai sudut pandang dan hak untuk menjawab. Yang ketujuh, masyarakat memiliki hak mengharapkan standar prestasi yang tinggi dan intervensi dapat dibenarkan untuk mengamankan kepentingan umum. Untuk yang kelima yaitu teori pers komunis. Pers merupakan alat pemerintah, partai yang berkuasa, dan bagian integral dari negara, sehingga pers harus tunduk kepada pemerintah, berfungsi sebagai alat untuk melakukan indoktrinasi umum.
yang dimaksud dengan indoktrin massa ini konsep-konsep ideologi yang berkepentingan dengan pemerintah dalam kehidupan negara. Sehingga kalau kita melihat dari pengertian ini memang hampir serupa dengan teori pers otoritarian. Ciri-ciri teori pers komunis yang pertama adalah media berada di bawah pengendalian kelas pekerja, karenanya ia melayani kepentingan kelas tersebut. Kemudian yang kedua, media tidak dimiliki secara pribadi. Yang ketiga, masyarakat berhak melakukan sensor dan tindakan hukum lainnya untuk mencegah atau menghukum setelah terjadinya peristiwa publikasi anti masyarakat. Sistem pers di beberapa negara, yang pertama yaitu sistem pers di Amerika atau USA. Representasi sistem pers barat ini dapat diwakili oleh sistem pers Amerika Serikat dan Eropa. Pada umumnya, baik Amerika maupun Eropa menganut falsafah liberalisme yang menjadi landasan sistem sosial, sistem politik, dan sistem pemerintahan mereka. Di Amerika Serikat, pers mempunyai kebebasan untuk bergerak di dalam sistem liberal. Pers tidak berorientasi pada politik pemerintah, bukan merupakan trompet pemerintah seperti di negara-negara komunis. Kemudian sistem pers komunis atau kita lihat di Rusia. Pers di negara komunis dimiliki sepenuhnya oleh pemerintah. Tidak ada kepemilikan oleh perorangan atau swasta. Pers digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan kekuasaan pemerintah dan partai untuk kegiatan propaganda agitasi. Ada lembaga kontrol atau sensor yang diberi nama GAFIT. Tugasnya mengawasi bahan-bahan pers yang akan dipublikasikan dan tugas-tugas untuk mengamankan politik, ideologis, dan keamanan. Selanjutnya, menurut F. Rahmadi, fungsi pers komunis yang pertama, pers sebagai alat propaganda, agregator, penghasut, dan organisator kolektif. Yang kedua, pers merupakan tempat pendidikan kader-kader komunis di kalangan massa. Pers bertugas sebagai lembaga yang memobilisasi dan berorganisasi massa untuk pembangunan ekonomi. Pers menerapkan dan menyiarkan semua dekret, keputusan, instruksi yang dikeluarkan oleh Komite Sentral Partai maupun oleh pemerintah Rusia, serta bahan publikasi lain dari pemerintah. Pers berfungsi sebagai alat untuk melakukan kontrol dan kritik. Sistem pers di negara-negara berkembang, ciri-ciri khususnya yaitu cenderung mengikuti sistem pers negara bekas penjajahnya, masih mencari bentuk yang tepat sehingga kurang stabil, dituntut dapat berperan sebagai agent of social change, dan mempunyai tanggung jawab atas keberhasilan pembangunan. Yang keempat, dalam pelaksanaannya terdapat pembatasan-pembatasan dengan menganut sistem pers tanggung jawab sosial atau yang disebut dengan social responsibility. Yang kelima, mengalami masalah di bidang komunikasi, yaitu ketimpangan informasi, monopoli, dan pemusatan yang berlebihan dari sumber dan jalur komunikasi. 6. Pola hubungan antara pers dan pemerintah mempunyai tendensi perpaduan antara sistem-sistem yang ada, yaitu libertarian, authoritarian, social responsibility, dan lain-lain. Anak-anakku, kita telah mempelajari peranan pers dalam masyarakat demokrasi pada pertemuan pertama kali ini. Maka kesimpulannya adalah yang telah kita bahas antara lain yaitu pengertian pers secara etimologi umum dan menurut ahli. Yang kedua, visi dan visi pers. Yang ketiga yaitu peranan dan fungsi pers. Yang keempat, teori-teori pers.
Yang kelima, penerapan tes di berbagai negara. Dan kami ucapkan terima kasih kita telah bergabung dalam proses pembelajaran hari ini. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Salam sejahtera bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.